Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, masih dalam pembahasan air kita. Wa in tubikha fil ma'i ma laysa bitahurin aw khalaqahu faqala ba'al ismi aw istu'mila fi rafi hadathin salaba tahuriyatahu. Beliau sebutkan 3 masalah dan 1 hukum. Beliau sebutkan ada 3 masalah. Terus hukumnya sama. Kita lihat apa itu? Lihat. Pertama, wa in tubikha fil ma, kalau dimasak dalam air ma laysa bitahur, apa yang tidak suci. Maksudnya tidak mensucikan, bukan najis. Kan air ada 3 menurut pendapat sebagian ulama. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air najis. Walaupun mayoritas ulama mengatakan air cuma 2, ada air suci dan ada air najis. Tapi bagi yang membagi 3, ini buahnya. Sebenarnya ini semua ini, apa yang kita bahas ini adalah hasil dari pendapat orang Hanabilah yang mengatakan air ada berapa? 3. Bagi mayoritas ulama mengatakan air hanya ada 2, ada air suci dan ada air najis. Tidak ada pembagian semuanya. Tidak ada pembagian semuanya. Tapi kita anggap, kita bangun di atas mazhab Hanabilah. Kita berbicara sekarang. Kalau dimasak di dalam air, apa yang tidak mensucikan? Seperti apa misalnya? Waktu masak air panas, taruh teh. Nah, masak air panas, taruh apa? Taruh apa lagi? Kopi. Apa lagi? Hah? Susu. Gula. Oh, boleh. Iya. Susu. Itu namanya antum masukkan. Al-kholatahu. Antum tidak masak dengannya, tapi air bercampur dengannya. Tidak masak, kan tak selamanya itu dimasak. Iya. Atau bercampur dengannya. Fagola ba'al ismi, maka mengalahkan namanya. Tadinya air menjadi air teh. Bahkan orang bilang, minum apa? Teh. Tidak lagi air. Itu namanya gola ba'ala ismi. Nama air kalah dengan nama campurannya itu tadi. Iya. Jelas ini, itu namanya telah kalah namanya air. Paham Mubar? Nah, jangan melihat itu orang jalan. Biar dia jalan sampai capek. Iya. Jadi pagola ba'alasmi, kalah nama airnya dengan nama yang campur tadi itu. Air teh jadi teh, air susu jadi susu, air gula jadi enggak, tetap air gula. Iya, tapi kan kalah juga namanya karena sudah berubah. Sudah berubah. Ini masalah kedua. Tadi dimasak, yang kedua campur, yang ketiga awistu'mila firok ihadatin, atau air itu digunakan dalam mengangkat hadas yang para ulama bahasakan dengan air musta'mal, air bekas pakai. 3 hukum ini. Tapi antum perlu ingat, orang awam salah paham tentang air musta'mal. Menurut pemahaman awam, air musta'mal itu air yang orang ada ember kita ciduk. Itu namanya, kata mereka, di ember itu namanya air musta'mal. Bukan. Para ulama menjelaskan air musta'mal, antum pakai berwudu, tetesan itu air musta'mal. Antum pakai mandi, air yang antum pakai mandi tertampung lagi. Paham gak ini? Iya, anas mandi ini. Iya, di ember. Tapi dia mengalir dari anas, yang penting tidak kencing. Yang mengalir dari anas ini, kalau tertampung lagi di ember, namanya apa? Air musta'mal. Bukan air yang diciduk dari ember. Itu bukan. Salah paham. Makanya orang awam kadang kalau kita wudu di ember tidak boleh. Kenapa? Musta'mal. Salah. Musta'mal menurut mazhab yang bagi yang menyatakan air musta'mal tidak boleh, makruh dipakai, itu begitu, bekas pakai, bukan yang diciduk. Dipahami ini? Paham saudara? 3 masalah air musta'mal. 3. Air yang dimasak dengan yang tahur, atau air yang bercampur dengan tadi, atau air musta'mal. 3 ini kata beliau salabat tahuriyah, tahu itu hukumnya.
hilang toharonya, maksudnya dia suci tapi tidak mensucikan. Air teh suci dalam artian bukan najis. Air teh suci dalam artian bukan najis. Tapi apakah boleh dipakai bersuci? Paham ini? Berwudu dengan air teh boleh nggak? Entah. Karena menurut mereka itu hilang ketoharoannya. Tapi bukan berarti najis. Kalau najis sudah lewat. Cuman hilang kesuciannya. Masih suci tapi hilang kesuciannya. Apa maksudnya? Suci tapi tidak mensucikan. Paham maksudnya ini? Jelas ini? Imran? 3 ini, Masya Allah. Kita lihat. Iya. Masalah yang pertama, ya, itu tidak ada masalah. Demikian pula masalah yang kedua, tidak ada masalah. Seperti yang apa yang belum katakan, hilang kesuciannya. Ya, masalah adalah masalah yang ketiga. Apakah benar air musta'mal itu adalah kalau sudah dipakai tidak boleh lagi dipakai? Dalam madhab terkait dengan air musta'mal ini, ya, dia jadi suci tidak mensucikan. Air musta'mal. Kalau yang air teh selesai, sudah memang dia tidak mensucikan. Tidak mensucikan karena bukan lagi di atas penciptaannya. Demikian pula air yang bercampur dengan sesuatu walaupun tidak dimasak. Iya, itu bukan lagi di atas apa? Penciptaannya. Dia memang suci tapi tidak mensucikan. Yang kita bicarakan sekarang adalah air musta'mal. Apakah dia itu air dia suci dan mensucikan atau suci tapi tidak mensucikan? Dalam madhab hilang kesuciannya, artinya tidak mensucikan. Dia tahir, ghair mutahhir. Air musta'mal suci tapi tidak mensucikan. Artinya dia tetap tidak dianggap najis, tapi apa? Tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai mandi suci dari haid, tidak boleh dipakai mandi junub. Itu maksud. Tidak boleh. Ini satu madhab dalam riwayat Imam Ahmad. Di sementara dalam riwayat yang lain, air musta'mal tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Yang penting tidak berubah warna, rasa, dan bau. Saya ada orang mandi junub nih, mandi junub pakai air yang mengalir tertampung lagi, ya tertampung lagi, sudah rasa sabun. Paham gak ini? Iya, berubah rasanya. Itu sudah tak, ya, keluar namanya sudah air apa? Kalau orang minum rasa sabun, apa dia bilang? Air sabun. Paham? Kalau itu kembali ke pertama. Ini tidak ada berubah rasa, warna dan bau. Iya, dia suci dan mensucikan. Dan ini yang benarnya. Iya, bahwa air musta'mal suci dan mensucikan dan tidak makruh dipakai. Berbeda dengan orang Syafi'iyah yang mengatakan makruh dipakai. Air musta'mal suci dan mensucikan dan ya tidak makruh. Ini pendapat yang benar yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipilih juga oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, karena ini yang warid dalam hadis Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, pernah dinukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, dikatakan kanu yaqtatiluna ala wadu'ihi, bukan wudu, wadu'ihi. Adalah para sahabat hampir saling membunuh, berkelahi karena berebutan air wudu Nabi. Nabi berwudu, para sahabat berebutan untuk mengambil apa? Air tetesan wudu Nabi. Kalau seandainya air musta'mal bekas wudu tidak boleh dipakai, pasti apa yang dikatakan oleh Nabi? Tidak boleh dipakai. Bahkan ada dalam satu riwayat Nabi karena sedikit air belum berwudu dan keluar air di mana? Di jari? Belum. Kan air musta'mal ini.
Tapi para sahabat pakai berwudu. Ini dalil yang sangat jelas. Ya, kalau seandainya tidak boleh, kenapa seperti itu? Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah SAW, kata Ibn Abbas, kana yaktasilu bi fadli Maimunah. Adalah Nabi SAW mandi di air bekas mandinya Maimunah, istri beliau. Istri beliau. Bahkan dalam riwayat, ya, di luar daripada Muslim, itu di riwayat Ashabus Sunan, dikatakan iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jannah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda minha aw yaktasil. Faqalat lahu ya Rasulullah inni kuntu junuban. Faqala innal ma la yajnub. Ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Bahwa pernah kata Ibn Abbas, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di tempat air, jaknah, bak air, tempat penyimpanan air. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu darinya, padahal tadi sudah pakai mandi baknya. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wudu darinya atau mandi. Maka berkata istrinya, ya Rasulullah, saya tadi mandi di situ dalam keadaan apa? Junub. Artinya mandi suci dari junub. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita berkata, innal ma la yajnub. Innal ma la yajnub. Air enggak junub. Yang junub kan orang yang mandi. Adapun air enggak junub. Ini sangat jelas sekali bahwa air musta'mal suci dan mensucikan. Ya, tidak ada yang memalingkan hadis ini dari hukum asalnya. Dan ini pendapat yang kuat terkait dengan air musta'mal. Dan perlu catatan tadi itu. Antum harus tahu air musta'mal itu yang bagaimana. Ya, air musta'mal itu yang bagaimana. Selesai. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, wa idza syakka fi taharatil ma'. Kalau dia ragu akan sucinya air, au ghairihi atau selain air, au najasatihi atau dia ragu akan najisnya. Kalau tadi dia ragu, ini air suci atau tidak. Misalnya dia datang ya di sebuah air, di dalam air itu ada kotoran. Dia ragu, ini kotoran hewan, kambing atau kuningannya manusia. Ragu ini, ragu. Tentunya airnya belum berubah rasa, warna dan bau, tapi ada sesuatu. Dia ragu, ini air suci atau tidak? Air suci atau tidak? Dia ragu. Atau selainnya, selain air juga dia ragu. Atau ragu akan kenajisannya. Ini air najis atau tidak? Ragu. Apa yang harus dilakukan? Kata beliau, bana alal yakin. Dia bangun di atas yang yakin. Nah, ini jelas sekali. Karena kaidah dalam syariat kita apa? Bagi yang sudah belajar qawaid al-fiqhiyah, itu sudah menjadi kaidah kubra dalam syariat. Kaidah besar. Semua kaidah-kaidah kecil bercabang darinya. Yaitu kaidah apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Namanya yakin tidak bisa hilang dengan adanya sekedar keraguan. Ya kan kita ragu kalau dia suci, ragu kalau dia najis, maka kita bangun di atas yakin. Kalau yakinnya suci, suci. Kalau yakinnya najis, najis. Anda pahami? Ini walaupun tidak ada nasnya secara pasti dalam air, tapi ini adalah kaidah umum diambil dari nas syar'i. Diambil dalam nas apa? Syar'i. Seperti kata mereka, hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya syukiya ila Nabi SAW ar-rajulu yajidu syai'a fi batnihi. Diadukan kepada Nabi SAW seorang lelaki yang ada mendapatkan sesuatu dalam perutnya, seakan-akan ada sesuatu yang keluar. Ada sesuatu yang keluar. Fayuskil alaih, hal itu muskilah baginya.
bermasalah. Dia ragu, ini batal nggak sholat saya atau tidak, keluar atau tidak. Hal kharaja minhu syai'un la, atau keluar, apakah keluar darinya sesuatu atau tidak. Faqala, apa kata Nabi? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia keluar sampai dia dengar suara atau dapat bau. Kalau ada suara bum, bom, ya sudah. Atau ada bau, tidak bersuara. Kadang-kadang tidak suara dia, tapi biasanya yang tidak suara itu, Masya Allah. Iya, tidak suara tapi ada bau. Sudah, baru keluar. Adapun hanya sekedar dapat, itu jangan. Kenapa ini? Kan yang yakin tidak keluar. Paham ini? Tidak bisa karena keraguan keluar atau tidak, langsung keluar dapat. Ini dalil kaidah. Dalil kaidah bahwa namanya kalau yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sekedar adanya apa? Keraguan. Dan banyak dalil yang lain. Banyak dalil yang lain yang menunjukkan itu tadi. Bana alal yakin. Selesai masalah pertama. Masalah kedua. Wa in khafiya mawdi'un najasah min ats-tsaubi aw ghairihi ghusala ma yatayaqqan bihi ghuslaha. Masalah kedua, masalah lain. Wa in khafiya, kalau samar mawdi'un najasah, tempat najisnya. Dia yakin ada najis, tapi dia tidak tahu di mana. Anda paham ini? Dia tahu ini, oh ini ada najis, tapi dia sudah lupa di mana tempatnya. Itu namanya samar baginya. Maka kata beliau, dia cuci apa yang dia yakin dengannya dicuci. Artinya dia cuci semua sampai dia yakin itu sudah kena. Ini menurut mazhab. Dia cuci semua sampai dia yakin kalau ini sudah kena. Iya. Misalnya mereka contohkan dalil mereka itu karena meninggalkan seluruhnya itu yang wajib. Dia cuci semuanya itu yang wajib. Iya. Contoh kata mereka, ada seorang di salah satu dari lengan bajunya kena najis. Salah satunya, tapi dia tidak tahu yang kiri atau yang kanan. Apa yang harus dia lakukan? Berdasarkan madhab yang dikatakan oleh penulis, dia cuci dua-dua lengannya. Kan? Karena dia tidak tahu mana di antara keduanya. Yang yakin ada di antara keduanya kan? Dia cuci dua-duanya. Itu di atas apa? Madhab. Di atas madhab. Dia cuci dua-duanya. Ada pendapat yang lain mengatakan, tidak seperti itu. Dia harusnya yataharra. Dia mencari yang yakinnya. Ghalabatud dzan, sangkaan kuatnya di mana. Dia tidak boleh langsung cuci. Tidak diwajibkan cuci dua-dua, tapi dia mengamalkan ghalabatud dzan. Sangkaan kuatnya ada di mana. Sudah dia cuci itu, walaupun sebenarnya ternyata di tempat yang lain, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Dan ini, pendapat yang kedua ini adalah merupakan pendapat yang benar dalam masalah ini. Dia taharro. Karena ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam masalah lain, bukan dalam masalah air. Lagi-lagi bukan dalam masalah air, tapi dalam masalah sholat. Nabi SAW ditanya, ya, terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ditanya tentang seorang yang syakka fi sholat, ragu dalam sholatnya. Dia ragu dalam sholatnya, apakah dia sudah sholat 4 atau masih 3? Ragu dia. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Faliyataharrus shawab. Dia pilih mana yang benarnya. Bukan dia langsung katakan sudah begini saja. Tidak. Dia pilih yang as-shawab. Cari yang benarnya. Dia amalkan ghalabatud dzan. Sangkaan kuatnya berapa? Sama dengan ini. Dan itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Bukan dia cuci semuanya. Dalam masalah ini. Demikian pula masalah yang kedua. Wa in istabah ma'un tahir binajis. Kalau samar antara air suci dengan air najis, walam yajid ghairahuma tayammama wa tarakahuma.
Dia ragu ini, ada dua air. Satu air suci, satu air najis. Tapi sama, mana yang suci, mana yang najis. Samar baginya. Apa yang harus dia lakukan? Dan belum dia tidak dapatkan selain keduanya. Maka dia tayamum dan tinggalkan dua air itu. Paham gak ini? Ini juga adalah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Ini juga satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dan yang benarnya dalam masalah ini adalah taharro, seperti hadis tadi. Dia mencari yang yakinnya. Dia melihat sangkaan kuatnya yang ini tidak najis, yang ini najis. Iya, ini yang benarnya. Ini dipilih salah satu riwayat dalam mazhab Hambali, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena menggunakan salah satu dari kedua air itu lebih utama daripada berpindah ke tayamum. Masalah tayamum itu kan kalau kita tidak dapat air. Nah ini ada air, tapi kita ragu mana yang air suci. Maka pakai salah satunya itu lebih utama daripada tayamum. Ini dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau wala syakka anna istimalahu li ahdil ma'aini fi hadhil halati bihi syai'un min ad-dhabi lakinahu khairun min al-udul ila tayammum. Masyaallah. Ini dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, tidak diragukan bahwa kalau dia menggunakan salah satu dari dua air dalam keadaan ini, ada sesuatu kelemahan sebenarnya. Ada sesuatu kelemahan, artinya kita tinggalkan sebenarnya, kita lakukan salah satunya, tidak terlalu kuat, karena kita mengamalkan ghalabatul dhon. Tapi kata beliau walakinahu khairun minal udul ila tayammum. Agar tetapi itu lebih baik daripada tayamum. Karena tayamum itu kita lakukan kapan? Kita lakukan kapan? Kalau tidak ada air. Nah ini ada air, cuman kita ragu mana yang air najis, mana air suci. Maka pakai salah satu itu lebih baik daripada tayamum. Jelas ini? Ini kalau sama kita tidak bertayamum. Ini mazhab yang benar. Ya, satu riwayat dari Hambali, pendapat Imam Syafi'i, dan ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Selesai. Masalah selanjutnya. Ini cabang-cabang masalah air ini. Wa in istabaha tahurun bi tahir. Masya Allah. Kalau tadi itu tahir binajis. Air suci dengan air najis. Sekarang kalau samar antara air suci dan mensucikan dengan air tahir, suci tapi tidak mensucikan. Kalau samar, dan sekali lagi saya ingatkan, masalah ini dibangun di atas pembagian air ada tiga. Yang ini lagi. Masalah ini, pembagian air ada tiga. Air suci dan mensucikan, air suci dan tidak mensucikan, ada air najis. Bagi yang membagi air ada dua, ada air najis, ada air suci. Tidak ada masalah ini disebutkan oleh mereka. Paham kan? Tidak ada masalah ini. Tapi kita anggap ya, kita bangun di atas mazhab yang mengatakan bahwa air ada tiga. Kita bahas ini. Kalau samar antara air suci dengan mensucikan, kata beliau tawaddu'a min kulli wahidin minhuma. Dia berwudu dengan setiap dari keduanya. Artinya, kalau tadi kan ada najis, ada suci, ya harus pilih salah satu. Tidak boleh dengan dua-dua. Karena kalau kita wudu dengan yang suci, setelah itu berwudu dengan najis, wah, tidak jadi sholat. Harus salah satu. Kalau ini kata beliau berwudu dengan salah satu, berwudu dengan kedua-duanya. Kenapa? Karena kalau kita wudu dengan satu air suci dan mensucikan, sah. Kemudian kita sentuh air suci tapi tidak mensucikan, tidak batal wudu. Paham alasannya? Kita sudah berwudu. Setelah itu kita mandi susu. Wah, Masya Allah, banyak kali wangi sampai susu mandi. Iya. Kita sudah wudu. Setelah itu apa? Mandi susu supaya putih. Iya. Misalnya seperti itu. Mana Ismail? Oh iya, ada Ismail, alhamdulillah. Tidak Ismail. Antum tidak hitam, cuman tidak putih juga sedikit. Kamar saudaraku, saya juga hitam. Santai. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi setelah itu, apakah batal wudunya? Itu pertanyaan kita. Batal nggak wudunya? Batal atau tidak? Hah? Tidak. Batal nggak? Enggak, karena bukan najis. Iya kan?
Sebagaimana kalau kita sudah wudu, minum teh, tidak ada masalah dengan wudu. Sama, tidak ada masalah dengan wudu. Makanya berwudu dengan dua-duanya. Ini kata beliau, berwudu dengan dua-duanya. Nah kalau ini, Masya Allah, tadi sudah dikatakan kalau dibangun di atas hal itu cocok berwudu dengan dua-duanya, karena ya apapun yang kita lakukan sah wudu. Sah wudu. Alhamdulillah. Tambah lagi? Tambah lagi? Jam berapa ini ya? Baru 14. Dan mulainya tadi cepat ya? Dan ada solusi. Ya. Iya, sudah. Tambah satu masalah ya. Yang ini. Sebelum masuk masalah satu saja. Iya. Karena setelah itu mensucikan najis anjing, najis babi, itu kita akhirkan. Satu masalah lagi. Wa in istabat thiyabun tahiratun binajisatin shalla bi kulli thawbin salatan bi adadin najisi wa zada salatan. Masya Allah, letihnya ini. Berarti yang baik-baik masalahnya sampai situ dulu saja. Kalau samar antara pakaian suci dengan pakaian najis, maka dia sholat dengan setiap pakaian tadi itu satu sholat dengan jumlah najisnya. Ya, berapa pakaian kena najis? Anggaplah dia punya 10 pakaian, kena najis 9. Kena najis 9, maka sudah dia sholat pakai 9 itu. Kemudian wazada sholatan, dia tambah lagi satu sholat dengan pakaian yang ke-10. Kenapa? Karena yang ke-10 ini yakin kalau dia sholat 10 pasti salah satu bajunya suci, tidak najis. Betul nggak? Iya nggak? Betul nggak itu? Itu kata mereka 100%, 100% namanya itu. Karena yang najis berapa? 9. Tapi dari 10 ini nggak tahu di mana, yang mana yang nggak kena. Maka sudah dia sholat pakai 10 pakaiannya, satunya diantaranya yakin pasti tidak ada najisnya. Kenapa harus begitu? Karena sholat menggunakan pakaian yang najis batal. Karena syarat sholat harus suci dari najis. Pakaian, badan, ataupun tempat. 3 itu harus tidak najis. Iya, najis itu membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Itu najis. Dipahami ini? Insya Allah nanti kita akan bahas lagi dari pembatal wudu. Jadi kita cukup sholat semuanya, kan tidak batal wudu. Kalau kita pakai sholat, tapi tidak sah sholat karena ada najis. Maka kalau kita sholat dengan 10, sudah salah satunya pasti tidak ada najis. Itu menurut penulis. Dan itu dalam madhab. Kita sholat menggunakan berapa bagian? 10. Itu dalam madhab. Dinukil dalam madhab yang lain, dalam pendapat Hanabilah, tidak, dia di sini ya taharro. Dia bangun mana yang dia yakini yang tidak kena najis. Dia bangun ya. Itu pun mereka mengingatkan itu kalau ada korinanya. Kan biasanya najis ada tanda ciri sedikit. Ada korina. Atau kalau tetesan najis, maka yang kena paling atas semua. Kan begitu. Kemudian nanti paling bawah. Pokoknya dia cari yang paling yakinnya. Ini salah satu riwayat dalam madhab. Ya, dengan dalil hadis yang saya pernah sebutkan tadi. Faliyataharros shawab. Dia cari yang benarnya. Maka dia cari yang tidak najisnya. Kalau dia sudah yakin, oh sudah, dia pakai 1 kali sholat saja. Paham gak ini? Karena mengamalkan golabatu ad-don, itu tidak ada masalah. Mengamalkan golabatu don tidak ada masalah. Karena kita sudah berusaha. Itu tidak masalah. Dan ini yang pendapat yang benar dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ini juga dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tidak perlu dia sholat sebanyak pakaian itu. Cukup dia sholat dengan 1 pakaian yang sudah dia cari, yang sudah dia pilih. Ini saya yakin tidak kena. Kotor lotengnya itu juga kena. Ya itu sudah dia cari tadi.
Nih, itu sudah di luar daripada apa? Kemampuannya. Karena kalau dia ulang sholat itu masyaqqah. Itu apa? Masyaqqah. Dan kaidah syar'i apa? Kaidahnya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kapan itu memberatkan? Harus kita permudah. Tidak boleh kita bebani orang. Iya, bayangkan kalau itu sholat zuhur, dia melakukan 10. Berapa rakaat itu? 10 kali 4. Berarti 40 rakaat. 40 rakaat. Dia sholat dari zuhur sampai asar itu. Ke 40 rakaat. Kan itu masyaqqah namanya. Maka kalau ada masyaqqah, wajib diapain? Ditaisir. Harus kita permudah. Ini kaidah. Ini kaidah. Maka pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia itu dipilih oleh Ibnu Taimiyah, itu yang benarnya. Itu pun juga satu riwayat dari orang Hanabilah. Ini tidak ada masalah. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Dan setelah itu kita akan membahas masalah najis anjing dan babi. Kita akhirkan di pertemuan akan datang, insya Allah.